Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Safitri dari Prodi MPI 1 semester 5. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi manajemen. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sistem. Jadi pengertian sistem itu adalah kumpulan komponen atau unsur yang masing-masing komponen memiliki fungsi dan saling berinteraksi, saling bergantungan, serta memiliki kesatuan yang utuh untuk bekerja mencapai suatu tujuan tertentu. Lanjut, jadi ciri-ciri sistem. Yang pertama itu ada memiliki tujuan, yang kedua memiliki batas, yang ketiga memiliki subsistem, yang keempat memiliki penginputan, yang kelima adanya proses, terus yang keenam adanya output, dan yang terakhir adanya feedback. Lalu ada juga tentang data dan informasi. Jadi saya akan menjelaskan tentang data dulu ya. Jadi data itu deskripsi dan sesuatu dan kejadian yang kita hadapi, dan data itu dapat disebut informasi apabila data tersebut sudah diolah dengan urutan tertentu dan dijadikan dasar dalam bertindak. Lalu ada juga informasi. Jadi informasi itu suatu data, kenyataan, dan hasil pengolahan yang berguna, khususnya dalam mengambil keputusan. Jadi dalam kita mengambil keputusan, maka kita harus mencari tahu dulu informasinya itu atau data tersebut. Adapun ciri-ciri informasi yang berkualitas. Jadi yang pertama itu informasi harus berhubungan, yang kedua informasi harus akurat, yang ketiga harus ada ketika dibutuhkan, yang keempat pastinya relevan, yang kelima up to date, yang keenam dapat diandalkan, yang ketujuh dapat dimengerti, dan yang terakhir dapat dibandingkan. Lalu ada juga terdapat manfaat dalam suatu informasi itu. Jadi yang pertama itu menambah pengetahuan, yang kedua mengurangi ketidakpastian, yang ketiga mengurangi risiko kegagalan, yang keempat mengurangi keanekaragaman, yang kelima memberikan standar. Selanjutnya tentang sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen itu adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasional manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi. Jadi yang pertama itu ada level organisasi, yang kedua area fungsional, yang ketiga dukungan yang tersedia, yang keempat aktivitas manajemen, yang kelima ada arsitektur sistem. Selanjutnya adapun perkembangan sistem informasi manajemen. Jadi perkembangan dalam teknologi informasi agar berperan penting dalam mendukung pengembangan sistem informasi manajemen perkantoran. Dalam pengembangannya melibatkan beberapa faktor, yaitu pelaku sistem dan media atau sarana pendukung yang memadai untuk mencapai dan mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur di dalam sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada dari Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah, yaitu berisi sistem informasi manajemen. Jadi yang pertama itu ada sekolah, yang kedua mengelola SIM yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Yang ketiga, menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses. Yang keempat, menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah, baik secara lisan maupun tertulis, dan semuanya direkam dan didokumentasikan. Dan yang kelima, melaporkan data informasi sekolah yang telah didokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang terakhir itu ada komunikasi antar warga sekolah di lingkungan sekolah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.